Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya anak-anak ya. Dan juga buat bapak ibu guru tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Ini subtema yang pertama ya, mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita langsung aja ke kelas 3 ya. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarangnya si Aesop ya. Perhatikan, bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Dua orang pengembara berjalan sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah pohon naungan daun-daun pohon besar yang sangat lebar. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih ingat menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah ya, untuk anak kelas 3 ini merupakan jangan terlalu menyepelekan orang ya, anak kelas 3 ya. Kalau tidak tahu kita detailnya ke anak-anak rekan-rekan kita itu ya, biasakan saling merekai. Itu maksud daripada cerita pengembara dan sebuah pohon ini ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Itu perhatikan ya anak kelas 3 ya. Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Oke, kelas 3. Ya, kita lanjut aja. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ayo. Bagaimana sikap manusia? Ini dia sikap manusia ya. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan dan binatang. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. Contoh berterima kasih kepada binatang itu dengan melindunginya atau memberinya makan. Cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Itu dia sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang ya. Oke, kita lanjut lagi. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Ayo ceritakan pesannya. Seperti apa gambaran pesan yang terkandung pada dongeng tersebut? Ada yang tahu kelas 3? Ya, perhatikan ya. Kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Terkadang manusia tidak menghargai bantuan yang telah mereka dapatkan ya. Kita harus selalu bersyukur ya anak kelas 3 ya. Kalau kita dibantu kawan kita tetap harus bersyukur ya anak kelas 3. Mari kita simak dialog di bawah ini ya. Ntar si Beni, ayah Beni ya. Perhatikan, bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Yang pertama si Beni dulu. "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Datang si ayah Beni. "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Datang lagi si Beni. "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang-orang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang sombong." Itu dia. Datang lagi si Beni. "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Datang lagi si ayah.
Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Datang si ibu. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Itu ngomongan kata si ibu. Datang lagi si Beni. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Datang saya. Cara berterima kasih kepada hewan itu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai, teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Ya, Bapak baca sekali lagi. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Perhatikan anak saya. Tuhan aja mencintai orang yang pandai bersyukur. Dia akan selalu bersyukur apapun kegiatan kita anak kelas 3 ya. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, yang pertama ini, untuk apa kita berterima kasih diucapkan? Oke, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Ada yang tahu kelas 3? Iya, ini dia jawabannya. Perhatikan ya. Terima kasih diucapkan sebagai salah satu cara bersyukur. Iya, yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan syukur? Ucapkan terima kasih. Ayo, apa yang kita rasakan? Ini dia yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih. Ketika mengucap terima kasih, perasaan kita akan senang dan tentram. Itu yang kita rasakan ya. Tuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ayo, apa pengalaman anak kelas 3? Bisa ditulis? Iya, perhatikan ya. Ya, yang pertama dulu Bapak bacakan. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang membantu mengambilkan buku. Oke, pasti ada kawan-kawan kita yang mengambil bukunya ya. Kita harus tetap mengucapkan terima kasih kepadanya ya. Oke, yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah mengajar dengan baik. Iya, jangan lupa ya, selalu mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu Guru ya, bukan hanya kepada Bapak Guru aja ya. Iya, kita lanjut lagi. Ya, di sini ada laku kombinasi gerak memutar ya. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan nomor 1 ya. Gambar nomor 1 ini ya. Badan berdiri tegak. Ya. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Ya. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah membungkuk. Perhatikan ya, membungkuk deh ya. Yang ketujuh, putarlah badan ke kanan. Yang kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Yang kesembilan, liukkan badan ke atas, melentingkan badan ya, seperti gambar ya. Kita lihat seperti gambar karikatur berikut ini ya. Sini ada sudah Bapak buat gambar karikaturnya ya. Perhatikan ya. Ada gambar-gambar bergerak di sini. Perhatikan anak kelas 3. Seperti itu nanti gerakannya dibuat ya. Bisa pagi-pagi di depan rumah ya, sebelum berangkat sekolah ya. Iya, seperti itu gerakannya anak kelas 3. Bisa kira-kira anak kelas 3 bisa kan? Iya, demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.